Di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Bensin. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalan yang telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan. Namun PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Buruh yang Trotskis, dalam hal ini Khairul Saleh dan Soekarno. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugas biro khusus ini adalah melabeli tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani bersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Kauri, Menteri Panglima Angkatan Udara Komardani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan Angkatan Kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan Angkatan Kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
ini ada telepon. Bagaimana Profesor Bu? 根据我们公主的诊断，苏总统的病情已经到了危险的状态。当然，这并不是说完全不远的希望，只是有两种可能性是对总统的意志极端不利，那就是若不产生瘫痪电死死亡。 Menurut Profesor Bu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan jelas? Masuk soksi, ikut-ikutan bernasakong, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia, soal kedudukan, soal dunia. Kok lewat depan, pintu samping di sini. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perspektif. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman, komunis, soksi, sana semua itu. Dan sekarang, dan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong seperti putra ibu. Tidak lama lagi Hanif akan jadi orang. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam hikmah.